Pernahkah kamu merasa tubuhmu sakit, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan sesuatu yang serius? Pernahkah kamu merasa lelah terus-menerus, padahal istirahat sudah cukup? Atau mungkin kamu pernah merasakan sesak di dada, pusing, gelisah, sulit tidur, dan berbagai keluhan lain yang datang silih berganti, namun sulit dijelaskan secara logis. Banyak orang mengira semua penyakit hanya berasal dari tubuh. Padahal seringkali, sebagian penderitaan lahir dari pikiran yang penuh tekanan, hati yang dipenuhi ketakutan, dan jiwa yang kehilangan ketenangan. Hari ini kita akan membahas sebuah sudut pandang yang jarang dipahami secara utuh, yaitu bagaimana keyakinan spiritual dapat menjadi jalan untuk membantu proses pemulihan. Bukan berarti kita menolak pengobatan medis. Bukan berarti kita menyepelekan dokter, obat, rumah sakit, atau terapi ilmiah. Justru sebaliknya, kita akan belajar bahwa manusia adalah perpaduan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ketika salah satu rusak, yang lain ikut terpengaruh. Ketika salah satu disembuhkan, yang lain pun ikut menguat. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya rapuh. Ada yang fisiknya tampak kuat, tetapi hatinya penuh luka. Ada pula yang sudah minum banyak obat, tetapi pikirannya terus menanam ketakutan sehingga tubuh sulit pulih. Maka, memahami kekuatan spiritual bukanlah hal mistis semata. Ini adalah tentang bagaimana hati yang tenang, pikiran yang penuh harapan, dan keyakinan yang kokoh dapat membantu tubuh bekerja lebih baik. Coba renungkan. Saat seseorang cemas berlebihan, tubuh bereaksi. Nafas menjadi pendek, jantung berdebar, otot menegang, lambung terganggu, tidur berantakan, imun menurun. Ketika stres berlangsung lama, tubuh perlahan melemah. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang dialami jutaan manusia. Sebaliknya, ketika seseorang tenang, berserah, optimis, dan memiliki tujuan hidup, tubuh juga merespons. Nafas lebih teratur, tidur lebih nyenyak, tekanan batin menurun. Sistem kekebalan bekerja lebih stabil, energi meningkat, semangat bangkit. Itulah sebabnya banyak orang mengalami perubahan kesehatan saat mereka menemukan ketenangan batin. Keyakinan spiritual bekerja bukan karena sihir. Ia bekerja melalui jalur yang sangat manusiawi. Saat hati damai, hormon stres menurun. Saat pikiran positif tumbuh, tubuh menerima sinyal aman. Saat seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia sedang menenangkan sistem sarafnya. Saat ia merasa dicintai Tuhan dan tidak sendirian, harapan hidup meningkat. Harapan adalah obat yang sering diremehkan. Masalahnya, banyak orang menjalani hidup dengan hati yang penuh racun batin. Dendam yang disimpan bertahun-tahun. Rasa bersalah yang tak kunjung selesai. Ketakutan akan masa depan. Penyesalan terhadap masa lalu, iri hati pada kehidupan orang lain, kebiasaan mengutuk diri sendiri. Semua itu seperti beban tak terlihat yang dipikul setiap hari. Lama-lama tubuh ikut memikul beban tersebut. Ada orang yang sering berkata, "Aku memang lemah. Aku pasti sakit. Aku tidak akan sembuh. Hidupku hancur." Kata-kata itu bukan sekadar suara. Kata-kata adalah program yang ditanam ke pikiran bawah sadar. Jika setiap hari seseorang menanam benih negatif, jangan heran jika tubuh ikut merespons dengan lemah. Karena itu, langkah pertama mengatasi penyakit melalui keyakinan spiritual adalah mengubah narasi dalam diri. Apa yang selama ini kamu ucapkan kepada dirimu sendiri? Apakah kamu mengutuk dirimu? Apakah kamu menakut-nakuti tubuhmu? Apakah kamu menganggap dirimu korban selamanya? Mulailah dengan kalimat baru. Tubuhku sedang berusaha pulih. Aku berharga. Aku layak sehat. Aku sedang belajar kuat. Aku tidak sendirian. Tuhan menyertaiku. Hari demi hari aku membaik. Kalimat sederhana ini jika diulang dengan keyakinan, perlahan membentuk suasana batin yang baru. Mungkin ada yang berkata, kalau hanya bicara positif, apakah penyakit langsung sembuh? Tentu tidak sesederhana itu. Namun pikiran yang benar menciptakan kondisi batin yang mendukung kesembuhan.
Sama seperti tanaman membutuhkan tanah yang subur, tubuh juga membutuhkan lingkungan mental yang sehat. Langkah berikutnya adalah memaafkan. Banyak penyakit batin bertahan karena luka lama belum dibereskan. Ada orang yang tubuhnya lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena memanggul kemarahan selama belasan tahun. Ada yang sulit tidur karena masih bertengkar dalam pikirannya dengan seseorang dari masa lalu. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan dirimu dari penjara emosi. Saat kamu memaafkan, yang pertama kali dilepaskan bukan orang lain, tetapi dirimu sendiri. Beban di dada berkurang. Nafas terasa lapang. Energi yang dulu habis untuk membenci kini kembali menjadi tenaga hidup. Keyakinan spiritual juga mengajarkan penerimaan. Banyak penderitaan datang bukan hanya dari masalah, tetapi dari perlawanan terhadap kenyataan. Seseorang berkata, "Ini tidak boleh terjadi padaku. Mengapa hidupku begini? Aku benci keadaan ini." Penolakan terus-menerus membuat luka makin dalam. Penerimaan bukan menyerah. Penerimaan adalah keberanian berkata, "Ini kenyataannya sekarang. Aku tidak suka, tapi aku akan menghadapinya." Dari titik penerimaan, seseorang memperoleh tenaga baru. Karena energi tidak lagi habis untuk menyangkal, melainkan dipakai untuk bertindak. Saat seseorang sakit, seringkali ia kehilangan harapan. Ia merasa masa depannya selesai. Padahal harapan adalah bahan bakar jiwa. Bahkan dalam kondisi sulit, manusia membutuhkan alasan untuk bangun pagi. Sesuatu untuk diperjuangkan, seseorang untuk dicintai, nilai hidup yang ingin diwujudkan. Tanyakan pada dirimu, untuk apa aku ingin sembuh? Untuk memeluk keluargaku lebih lama? Untuk menjadi pribadi yang berguna? Untuk menolong orang lain? Untuk menyelesaikan amanah hidup? Ketika alasan hidup jelas, semangat bertahan akan jauh lebih kuat. Doa juga memiliki kekuatan yang besar. Bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai jembatan antara keterbatasan manusia dan sumber kekuatan yang lebih tinggi. Saat seseorang berdoa dengan tulus, ia sedang mengosongkan beban hatinya. Ia sedang mengakui bahwa dirinya tidak harus memikul semuanya sendiri. Ada ketenangan luar biasa ketika seseorang berkata, "Tuhan, aku lelah, aku takut, tapi aku percaya Engkau menuntunku." Kalimat sederhana seperti itu dapat menurunkan beban psikologis yang selama ini menekan tubuh. Selain doa, rasa syukur adalah obat yang sering dilupakan. Pikiran manusia cenderung fokus pada kekurangan, pada rasa sakit, pada apa yang hilang, pada apa yang belum terjadi. Akibatnya hidup terasa gelap. Syukur menyalakan cahaya. Meski sedang sakit, mungkin kamu masih bisa bernapas. Masih bisa melihat langit, masih punya orang yang peduli, masih punya kesempatan memperbaiki hidup, masih punya hari ini. Saat kamu melatih syukur, pikiran mulai melihat bahwa hidup belum berakhir. Dan itu sangat penting. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk bersyukur. Bersyukurlah agar kamu cukup kuat menjalani ketidaksempurnaan. Keyakinan spiritual juga menuntun seseorang menjaga kebersihan hidup. Pikiran bersih, ucapan bersih, tindakan bersih, makanan bersih, lingkungan bersih. Banyak orang ingin sehat tetapi hidupnya kacau. Tidur larut setiap malam, makan sembarangan, marah terus-menerus, penuh gosip, sedikit bergerak, lalu berharap tubuh tetap kuat. Kesembuhan sering datang kepada mereka yang mau bekerja sama dengan tubuhnya. Tubuh adalah amanah. Jika kamu rawat, ia membalas dengan tenaga. Jika kamu rusak terus-menerus, ia akan memberi sinyal sakit. Mulailah dari hal sederhana. Tidur lebih teratur. Minum air cukup. Bergerak setiap hari. Berjemur. Mengurangi racun pikiran. Menjaga ibadah. Mengurangi keluhan berlebihan. Memilih pergaulan yang sehat. Semua ini terlihat biasa, tetapi dampaknya luar biasa jika dilakukan konsisten. Ada juga penyakit yang membutuhkan bantuan profesional. Jangan menolak dokter hanya karena bicara spiritual.
Jangan berhenti minum obat hanya karena merasa sudah yakin. Kebijaksanaan adalah menggabungkan ikhtiar lahir dan batin. Pergi ke dokter adalah usaha. Berdoa adalah usaha. Menjaga pikiran adalah usaha. Menjalani terapi adalah usaha. Semua bisa berjalan bersama. Seringkali Tuhan menolong manusia melalui ilmu pengetahuan, tenaga medis, obat, dan orang-orang baik di sekitarnya. Jadi jangan memisahkan keduanya seolah harus memilih satu. Bagi yang sedang menghadapi kecemasan berat, mulailah dengan latihan napas tenang. Tarik napas perlahan. Tahan sejenak. Lepaskan perlahan. Sambil mengucap dalam hati kata-kata yang menenangkan. Aku aman. Aku dijaga. Aku kuat. Ini sederhana, namun sangat membantu menenangkan sistem saraf. Bagi yang sedang menghadapi rasa putus asa, batasi paparan hal-hal yang merusak pikiran. Tidak semua berita perlu kamu konsumsi. Tidak semua komentar orang perlu kamu dengar. Tidak semua pendapat pantas masuk ke dalam hatimu. Menjaga mental adalah bagian dari menjaga kesehatan. Bagi yang sedang memikul rasa bersalah, ingatlah bahwa manusia pernah salah. Namun manusia juga diberi kesempatan berubah. Masa lalu tidak harus menjadi penjara seumur hidup. Belajarlah, bertobatlah, perbaiki langkah, lalu maju. Bagi yang merasa sendirian, carilah komunitas yang sehat. Berbicara dengan orang baik bisa menjadi terapi. Kadang seseorang tidak butuh solusi rumit. Ia hanya butuh didengar tanpa dihakimi. Bagi yang sakit menahun, jangan ukur kemajuan hanya dari kesembuhan total. Ukur juga dari tidur yang lebih baik, hati yang lebih tenang, rasa syukur yang meningkat, pikiran yang lebih stabil, hubungan yang membaik. Kesembuhan kadang datang bertahap. Ada hari di mana kamu merasa kuat. Ada hari di mana kamu kembali lemah. Itu normal. Jangan menganggap kemunduran kecil sebagai kegagalan total. Pemulihan jarang berjalan lurus. Kadang maju, kadang lambat, kadang jatuh, lalu bangkit lagi. Yang penting bukan seberapa cepat kamu pulih. Yang penting kamu tidak berhenti melangkah. Jangan meremehkan kekuatan rutinitas kecil. 5 menit doa yang tulus setiap pagi. 10 menit berjalan kaki. Menulis 3 hal yang disyukuri. Mengurangi 1 kebiasaan buruk. Meminum obat tepat waktu. Tidur lebih cepat 30 menit. Kebiasaan kecil yang diulang setiap hari dapat mengubah hidup besar. Ada orang menunggu keajaiban besar, padahal hidup berubah lewat langkah kecil yang setia. Jika saat ini kamu sedang sakit, jangan langsung menyebut dirimu rusak. Bisa jadi tubuhmu sedang berbicara. Bisa jadi tubuhmu meminta istirahat. Bisa jadi jiwamu meminta perhatian. Bisa jadi hidupmu perlu ditata ulang. Sakit kadang menjadi alarm, bukan akhir. Banyak orang setelah melewati sakit justru menjadi lebih bijaksana. Mereka lebih menghargai waktu, lebih peduli kesehatan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih lembut kepada sesama, lebih sadar bahwa hidup ini berharga. Jadi jangan hanya bertanya, "Mengapa aku sakit?" Cobalah juga bertanya, apa yang sedang diajarkan hidup melalui ini? Saat kamu menemukan makna, penderitaan menjadi lebih ringan. Sekarang dengarkan baik-baik. Kamu mungkin sedang lelah. Kamu mungkin kecewa karena belum sembuh. Kamu mungkin takut dengan masa depan. Tapi selama kamu masih bernapas, kisahmu belum selesai. Tubuhmu masih bekerja. Jantungmu masih berdetak. Harapan masih ada. Jangan menyerah hanya karena prosesnya lambat. Jangan putus asa hanya karena hasil belum terlihat. Benih yang ditanam hari ini tidak langsung menjadi pohon esok pagi. Teruslah rawat tubuhmu. Jaga pikiranmu. Bersihkan hatimu. Perkuat doamu. Jalani pengobatanmu. Perbaiki kebiasaanmu. Pelihara harapanmu. Katakan dalam hatimu sekarang juga, aku tidak kalah oleh keadaan. Aku sedang berproses pulih. Aku berhak hidup lebih baik. Aku memilih bangkit. Aku memilih percaya. Aku memilih bertahan. Mungkin kesembuhanmu datang lewat dokter. Mungkin lewat perubahan gaya hidup. Mungkin lewat terapi.
Mungkin lewat ketenangan batin. Mungkin lewat kombinasi semuanya. Yang jelas, jangan menutup pintu kemungkinan. Kadang mukjizat datang dalam bentuk tenaga yang perlahan kembali. Tidur yang mulai nyenyak. Pikiran yang tak lagi seberat dulu. Senyum yang muncul lagi. Nafsu makan yang pulih. Semangat yang bangkit. Hubungan yang membaik. Itu pun anugerah. Teruskan perjalananmu dengan sabar. Satu hari demi satu hari. Satu langkah demi satu langkah. Dan jika hari ini kamu belum sembuh sepenuhnya, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang ditempa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Percayalah, jiwa yang tenang memberi kekuatan pada tubuh. Pikiran yang penuh harapan memberi energi baru. Hati yang dekat dengan Tuhan memberi keberanian menghadapi badai. Mulailah pagi harimu dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Banyak orang bangun dari tidur dengan membawa beban kemarin. Mereka membuka mata, tetapi hati masih tertutup oleh kecewa. Mereka bangun dari ranjang, tetapi pikiran masih terikat oleh ketakutan. Mereka menjalani hari ini dengan luka kemarin. Padahal hari yang baru datang membawa ruang baru untuk memulai kembali. Jika kamu ingin pulih, jangan terus hidup di masa lalu. Masa lalu memang memberi pelajaran, tetapi ia bukan tempat tinggal. Kamu boleh mengingatnya untuk belajar, namun jangan menetap di sana. Setiap kali kamu terus memutar kesalahan lama, penyesalan lama, penghinaan lama, tubuhmu kembali merasakan luka yang sama. Pikiran tidak selalu bisa membedakan kejadian nyata dan ingatan yang dihidupkan terus-menerus. Karena itu, saat pagi datang, ucapkan dalam hati, hari ini aku memilih hadir di saat ini. Hari ini aku memilih melangkah. Hari ini aku tidak membawa seluruh beban kemarin. Kesembuhan sering dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang terlihat sederhana. Memilih bangun dari tempat tidur meski malas. Memilih mandi dan merapikan diri saat hati sedang kusut. Memilih keluar rumah untuk menghirup udara segar. Memilih makan lebih baik. Memilih menjawab pesan orang yang peduli. Memilih bergerak ketika tubuh ingin menyerah. Semua keputusan kecil itu seperti bata yang menyusun kembali rumah kehidupanmu. Ada orang yang menunggu motivasi dulu baru bergerak. Padahal seringkali geraklah yang melahirkan motivasi. Saat kamu mulai berjalan, semangat mengikuti. Saat kamu mulai membersihkan kamar, pikiran ikut lebih ringan. Saat kamu mulai menata hidup, energi mulai muncul. Jangan menunggu merasa siap. Banyak hal baik terjadi justru ketika seseorang bergerak dalam keadaan belum siap. Dalam perjalanan pulih, kamu juga perlu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini penyakit zaman sekarang yang sangat melelahkan. Melihat hidup orang lain tampak bahagia, sehat, sukses, tenang, lalu merasa hidup sendiri tertinggal. Padahal kamu hanya melihat permukaan mereka. Kamu tidak melihat perjuangan mereka, tangisan mereka, ketakutan mereka, dan proses panjang yang mereka jalani. Setiap orang memiliki medan perang yang berbeda. Maka jangan ukur dirimu dengan jalan hidup orang lain. Ukur dirimu dengan dirimu yang kemarin. Apakah hari ini kamu sedikit lebih tenang? Sedikit lebih sabar? Sedikit lebih disiplin? Sedikit lebih sehat? Jika ya, itu kemajuan. Orang yang terus membandingkan diri akan kehilangan damai. Orang yang fokus memperbaiki diri akan menemukan kekuatan. Kadang penyakit bertahan karena seseorang terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia marah setiap kali belum sembuh. Ia menghina diri saat lemah. Ia merasa dirinya gagal karena masih cemas. Ia menyiksa diri dengan standar yang tidak manusiawi. Bayangkan jika ada sahabatmu sedang sakit, apakah kamu akan berkata kasar padanya? Apakah kamu akan menghina kelemahannya? Tentu tidak. Kamu akan menenangkan, menyemangati, dan memeluknya. Maka lakukan hal yang sama pada dirimu. Berbicaralah lembut kepada dirimu sendiri. Aku tahu kamu sedang berjuang. Aku tahu ini berat. Aku bangga kamu masih bertahan. Kita jalani pelan-pelan. Kata-kata seperti ini menyembuhkan bagian dalam dirimu yang mungkin lama terluka. Ada kekuatan besar dalam kasih sayang kepada diri sendiri.
Bukan memanjakan, tetapi memperlakukan diri dengan hormat dan belas kasih. Selain itu, perhatikan lingkungan tempat kamu hidup. Banyak orang ingin sembuh, tetapi terus berada di tengah racun. Racun bukan hanya makanan buruk. Racun juga bisa berupa hubungan yang merendahkan, teman yang hanya membawa gosip, suasana yang penuh konflik, kebiasaan digital yang menguras jiwa, dan kata-kata negatif yang didengar setiap hari. Jika kamu terus menaruh tanaman di tempat gelap, jangan heran jika sulit tumbuh. Maka carilah cahaya. Dekatlah dengan orang yang menenangkan. Dengarkan nasihat yang membangun. Pilih tontonan yang menyehatkan pikiran. Batasi hal-hal yang membuat jiwamu keruh. Kadang langkah penyembuhan bukan menambah sesuatu, tetapi mengurangi racun yang selama ini dianggap biasa. Jangan lupa bahwa tubuh memiliki bahasa. Ketika tubuh lelah, ia meminta istirahat. Ketika kepala pusing, ia mungkin meminta jeda. Ketika dada sesak karena cemas, ia sedang memberi sinyal bahwa beban batin terlalu berat. Belajarlah mendengar tubuhmu, bukan hanya memaksanya. Banyak orang hidup seperti mesin, terus bekerja tanpa henti, terus mengejar tanpa makna, terus sibuk tetapi kosong. Lalu suatu hari tubuh berhenti dan berkata, "Cukup." Sakit kadang muncul karena tubuh menuntut perhatian yang lama diabaikan. Jika itu terjadi padamu, jangan hanya marah pada tubuh. Dengarkan pesannya. Mungkin kamu perlu tidur lebih cukup. Mungkin kamu perlu berkata tidak pada hal yang berlebihan. Mungkin kamu perlu berhenti menyenangkan semua orang. Mungkin kamu perlu mengambil waktu untuk berdoa dan diam. Mungkin kamu perlu menata prioritas hidup. Kita hidup di dunia yang memuji kesibukan, tetapi sering melupakan kedamaian. Padahal sibuk belum tentu bermakna. Ramai belum tentu bahagia. Kaya belum tentu tenang. Orang yang sehat jiwanya tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti sejenak. Jika kamu sedang berjuang dengan penyakit yang tidak terlihat orang lain, seperti cemas, trauma, depresi, atau kelelahan batin, ingat ini. Penderitaanmu nyata meski tak terlihat. Jangan merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang punya kapasitas memahami luka yang tak kasat mata. Fokuslah pada orang yang benar-benar peduli. Fokuslah pada bantuan yang nyata. Fokuslah pada langkah yang bisa dilakukan hari ini. Dan jika ada orang meremehkan perjuanganmu, jangan jadikan suara mereka sebagai kebenaran. Orang lain melihat hasil. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu beratnya perjalananmu. Ada saatnya kamu harus melepaskan identitas sebagai orang sakit. Ini penting. Jika setiap hari kamu hanya mengenal diri sebagai korban, penderita, orang lemah, orang rusak, maka pikiran akan terus mempertahankan peran itu. Kamu lebih besar daripada diagnosismu. Kamu lebih luas daripada luka masa lalumu. Kamu lebih bernilai daripada kondisi yang sedang kamu alami. Mulailah melihat dirimu sebagai pribadi yang sedang bertumbuh. Seorang pejuang, seorang pembelajar, seorang jiwa yang sedang naik kelas melalui ujian hidup. Identitas baru membawa energi baru. Dalam keyakinan spiritual, ujian bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah jalan pembentukan. Emas dimurnikan melalui api. Pohon besar tumbuh di terpa angin. Manusia sering menjadi bijak setelah melalui kesulitan. Ini bukan berarti kita harus menyukai penderitaan. Tetapi kita bisa memilih mengambil makna darinya. Mungkin melalui sakit, kamu belajar menghargai sehat. Melalui kesendirian, kamu belajar mengenal diri. Melalui kehilangan, kamu belajar syukur. Melalui ketakutan, kamu belajar berserah. Melalui lambatnya proses, kamu belajar sabar. Dan pelajaran-pelajaran itu sering lebih berharga daripada kenyamanan sesaat. Jangan takut jika hidupmu bergerak pelan. Takutlah jika kamu berhenti bertumbuh. Ada orang terlihat cepat di luar, tetapi kosong di dalam. Ada yang langkahnya lambat, namun akarnya sedang menguat. Jika hari ini kamu hanya mampu melakukan sedikit, lakukan sedikit itu dengan sepenuh hati. Jika hari ini kamu hanya bisa bangun, mandi, makan, dan bertahan, itu pun kemenangan.
Jangan hina langkah kecilmu. Gunung besar didaki dengan langkah kecil yang terus diulang. Saat malam tiba, jangan tutup hari dengan menyalahkan diri. Tutup hari dengan evaluasi dan syukur. Tanyakan, apa yang sudah baik hari ini? Apa yang bisa diperbaiki besok? Lalu lepaskan sisanya. Tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua luka sembuh hari ini. Beri waktu bagi proses. Tidurlah dengan hati yang lebih ringan. Katakan, aku sudah berusaha hari ini. Besok aku lanjut lagi. Dan jika kamu terbangun di tengah malam karena cemas, jangan panik. Duduklah perlahan. Atur napasmu. Letakkan tangan di dada. Ingatkan dirimu bahwa badai ini akan lewat. Tidak ada perasaan yang menetap selamanya. Gelombang datang dan pergi. Begitu pula rasa takut. Seringkali yang kita takuti bukan kejadian itu sendiri, tetapi bayangan di kepala kita. Maka kembalilah ke kenyataan saat ini. Saat ini aku masih bernapas. Saat ini aku masih aman. Saat ini aku masih bisa melewati menit demi menit. Kekuatan sejati bukan tidak pernah takut. Kekuatan sejati adalah tetap berjalan meski takut. Banyak orang mengira orang kuat adalah mereka yang tidak menangis. Padahal kadang orang terkuat adalah mereka yang menangis, lalu tetap bangun esok pagi dan melanjutkan hidup. Jika kamu pernah jatuh berkali-kali namun masih mencoba lagi, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan lupa merayakan kemajuanmu. Rayakan saat kamu berhasil bangun lebih pagi. Rayakan saat kamu menolak pikiran negatif. Rayakan saat kamu berani ke dokter. Rayakan saat kamu meminta bantuan. Rayakan saat kamu bisa tersenyum lagi. Rayakan saat kamu bertahan satu hari lagi. Kemajuan kecil yang dirayakan akan menumbuhkan semangat besar. Teruslah percaya bahwa hidup dapat membaik. Mungkin tidak instan. Mungkin tidak sesuai bayanganmu. Tetapi sangat mungkin membaik. Banyak orang yang dulu merasa hancur kini hidup damai. Banyak yang dulu putus asa kini menolong orang lain. Banyak yang dulu sakit kini lebih sehat dan bijaksana. Mengapa bukan kamu? Jangan biarkan pengalaman buruk masa lalu mencuri kemungkinan indah masa depan. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi masih penuh potensi. Dirimu mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi masih memiliki cahaya. Jalurmu mungkin berliku, tetapi masih mengarah ke depan. Maka berjalanlah lagi. Sedikit saja, tidak apa-apa. Pelan saja, tidak masalah. Yang penting jangan berhenti. Karena seringkali, orang yang akhirnya sampai bukan yang tercepat, tetapi yang terus melangkah saat orang lain menyerah. Dan ketika kamu terus melangkah, akan ada satu momen penting yang perlahan kamu sadari. Bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu mencari pertolongan ke banyak arah. Kamu berharap seseorang datang menyelamatkanmu. Kamu menunggu keadaan berubah agar bisa tenang. Kamu menunggu orang lain memahami agar bisa sembuh. Padahal sebagian besar kebangkitan dimulai ketika kamu memutuskan menolong dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan keputusanmu untuk bangkit. Orang lain bisa mendukung, mendoakan, menolong, memberi nasihat, mengantar ke dokter, memelukmu saat lemah. Namun langkah utama tetap harus dilakukan olehmu. Dan kabar baiknya, itu berarti masa depanmu tidak sepenuhnya berada di tangan keadaan. Selama kamu masih bisa memilih satu tindakan baik hari ini, hidupmu masih bisa berubah. Seringkali manusia merasa tidak berdaya karena melihat masalah terlalu besar. Ia menatap gunung, lalu lumpuh sebelum mendaki. Ia melihat perjalanan panjang, lalu menyerah sebelum mulai. Maka pecahlah beban besar menjadi langkah kecil. Jika hidup terasa berantakan, jangan pikirkan 1 tahun ke depan dulu. Pikirkan 1 jam ke depan. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Minum air. Rapikan tempat tidur. Mandi. Berdoa. Jalan kaki 5 menit. Menjawab 1 pesan penting. Membuat janji konsultasi. Menulis isi hati. Langkah sederhana seperti ini tampak kecil. Tetapi inilah cara kehidupan dibangun kembali.
Orang yang sembuh bukan selalu orang yang mendapat keajaiban besar. Kadang ia adalah orang yang sabar melakukan hal kecil setiap hari. Bila kamu sedang merasa tertinggal, dengarkan ini baik-baik. Hidup bukan lomba lari yang semua orang mulai dari garis sama. Ada yang memulai dengan dukungan keluarga. Ada yang memulai dari trauma. Ada yang lahir dengan kesehatan baik. Ada yang sejak kecil sudah berjuang. Ada yang punya jalan mulus. Ada yang harus menembus badai. Jadi jangan hina dirimu karena bergerak lambat. Kamu mungkin sedang menempuh jalan yang lebih berat daripada yang terlihat orang lain. Dan bila kamu masih bisa tersenyum di tengah perjuangan, itu bukan kelemahan. Itu kemenangan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa doanya tak dijawab. Ia sudah memohon, menangis, berusaha, tetapi keadaan belum berubah. Jika kamu pernah berada di titik itu, ketahuilah bahwa jawaban tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Kadang jawaban doa datang sebagai kekuatan baru untuk bertahan. Kadang sebagai seseorang yang hadir menolong. Kadang sebagai ide yang menyelamatkan. Kadang sebagai pintu yang tertutup agar kita tidak masuk ke jalan salah. Kadang sebagai ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Jangan ukur kasih Tuhan hanya dari cepat atau lambatnya hasil. Kadang penundaan bukan penolakan. Kadang proses adalah cara Tuhan menyiapkan dirimu. Benih yang tumbuh terlalu cepat sering rapuh. Akar yang dibangun perlahan justru kokoh. Dalam masa sulit, jagalah ucapanmu. Saat hati tertekan, manusia mudah berkata buruk tentang diri, masa depan, bahkan tentang hidupnya sendiri. Hati-hati. Ucapan yang terus diulang bisa menjadi rantai yang mengikat. Gantilah keluhan tanpa arah menjadi doa. Gantilah kutukan menjadi harapan. Gantilah, aku hancur, menjadi, aku sedang dipulihkan. Gantilah, aku tidak sanggup, menjadi, aku belajar kuat. Gantilah, semuanya selesai, menjadi, ceritaku belum selesai. Mungkin terasa sederhana, tetapi kata-kata adalah pintu suasana batin. Jangan pula meremehkan kekuatan diam. Dunia ini terlalu bising. Semua orang bicara. Semua orang berkomentar. Semua orang ingin terlihat benar. Kadang jiwa menjadi sakit karena terlalu penuh suara. Luangkan waktu duduk tenang tanpa layar, tanpa kebisingan, tanpa gangguan. Dengarkan napasmu. Rasakan tubuhmu. Sadari keberadaanmu. Dalam diam, banyak hal menjadi jelas. Dalam hening, hati yang kusut perlahan terurai. Banyak jawaban hidup tidak ditemukan dalam keramaian, tetapi dalam keheningan. Jika kamu sering merasa kosong, mungkin hidupmu terlalu penuh hal luar tetapi miskin kedalaman batin. Jadwal padat, tetapi jiwa lapar. Banyak hiburan, tetapi sedikit makna. Banyak interaksi, tetapi sedikit keintiman. Banyak target, tetapi kehilangan arah. Kekosongan seperti ini tidak bisa diisi hanya dengan kesibukan baru. Ia perlu disentuh dengan makna, dengan ibadah yang hidup, dengan hubungan tulus, dengan pelayanan kepada sesama, dengan karya yang bernilai, dengan kedekatan kepada Tuhan. Manusia tidak cukup hanya diberi makan tubuhnya. Jiwanya juga butuh makanan. Maka tanyakan pada dirimu, apa yang memberi hidupku makna? Siapa yang bisa kubantu? Nilai apa yang ingin kuwariskan? Jika aku sehat kembali, hidup seperti apa yang ingin kubangun? Pertanyaan seperti ini menyalakan arah baru. Jangan menunggu sembuh total untuk mulai hidup. Banyak orang berkata, nanti kalau aku sudah sehat, baru aku bahagia. Nanti kalau semua masalah selesai, baru aku tenang. Itu jebakan. Karena hidup selalu punya tantangan baru. Belajarlah hidup di tengah proses. Tersenyum di tengah pemulihan. Bersyukur di tengah keterbatasan. Berkarya di tengah ketidaksempurnaan. Mencintai hidup meski belum ideal. Kebahagiaan bukan hadiah di garis akhir. Ia bisa hadir di sepanjang perjalanan. Mungkin hari ini kamu masih memiliki gejala. Masih punya luka. Masih ada masalah keuangan. Masih ada hubungan yang rumit, namun tetap ada hal-hal kecil yang bisa dinikmati.
Hangat matahari pagi, secangkir minuman, tawa anak kecil, lagu yang menenangkan, teman yang peduli, udara segar, kesempatan memulai lagi. Siapa yang mampu melihat anugerah kecil akan lebih kuat menghadapi masalah besar. Ada juga masa ketika kamu jatuh lagi setelah sempat membaik. Jangan panik. Jangan berkata semua usahaku sia-sia. Kemunduran sesaat bukan penghapusan kemajuan. Kadang tubuh dan jiwa bergerak seperti ombak. Naik turun. Maju mundur. Itu bagian dari proses. Yang penting, saat jatuh lagi, kamu tahu caranya bangkit lebih cepat daripada dulu. Dulu mungkin kamu panik selama seminggu. Sekarang hanya sehari. Dulu kamu menyerah total. Sekarang kamu tahu harus bernapas, berdoa, mencari bantuan, dan kembali ke rutinitas baik. Itu tanda pertumbuhan. Jangan nilai dirimu hanya dari jatuhnya. Nilai juga dari cara bangkitnya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dengan mata berbeda. Hal yang dulu terasa mustahil ternyata bisa dilewati. Malam yang dulu terasa tak berujung ternyata berganti pagi. Tangisan yang dulu terasa terakhir ternyata bukan akhir cerita. Kamu akan berkata, ternyata aku lebih kuat daripada yang kukira. Mungkin hari itu belum sekarang. Tapi hari itu bisa datang jika kamu terus bertahan. Maka terus rawat harapanmu seperti api kecil di tengah gelap. Lindungi dari angin putus asa. Tambahkan bahan bakar dengan doa, disiplin, syukur, dan langkah nyata. Api kecil yang dijaga akan menjadi cahaya besar. Jika tak ada yang memuji perjuanganmu hari ini, biarkan aku mengatakannya. Bertahan itu tidak mudah. Melawan pikiran sendiri tidak mudah. Menjalani sakit yang tak dipahami orang lain tidak mudah. Memulai ulang setelah jatuh tidak mudah. Namun kamu masih di sini. Dan itu berarti masih ada kekuatan dalam dirimu. Jangan menyerah sekarang. Bisa jadi kamu sedang sangat dekat dengan bab baru hidupmu. Banyak orang berhenti tepat sebelum perubahan datang. Mereka lelah beberapa langkah sebelum pintu terbuka. Tetaplah setia pada prosesmu. Minum obatmu bila perlu. Datang ke bantuan profesional bila dibutuhkan. Jaga tubuhmu. Jaga ibadahmu. Jaga pikiranmu. Jaga lingkunganmu. Jaga harapanmu. Lalu satu hari nanti, tanpa sadar kamu akan menyadari bahwa yang dulu terasa berat kini sudah menjadi masa lalu. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu lebih tenang, lebih bijak, lebih kuat, lebih lembut, lebih mengenal dirimu, lebih dekat dengan Tuhan. Dan semua itu lahir dari masa sulit yang dulu ingin sekali kamu hindari. Jadi jika hari ini masih berat, jangan putus asa. Kadang bab terbaik dalam hidup dimulai dari halaman yang paling gelap. Dan ketika akhirnya kamu sampai di titik itu, kamu akan memahami satu rahasia besar kehidupan. Bahwa tidak semua luka datang untuk menghancurkanmu. Sebagian luka datang untuk membangunkanmu. Tidak semua badai datang untuk menenggelamkanmu. Sebagian badai datang untuk mengarahkan kapalmu ke tujuan yang lebih benar. Selama ini mungkin kamu mengira rasa sakit hanyalah musuh. Kamu mengira kesulitan hanyalah kutukan. Kamu mengira masa-masa gelap hanyalah hukuman. Namun setelah melewatinya, banyak orang baru sadar bahwa penderitaan seringkali membawa pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Saat hidup mudah, manusia sering lupa bersyukur. Saat tubuh sehat, manusia sering lupa menjaga diri. Saat segalanya lancar, manusia sering lupa berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ujian datang, manusia mulai melihat apa yang benar-benar penting. Kesehatan lebih berharga daripada harta berlimpah. Ketenangan lebih mahal daripada pujian manusia. Hubungan yang tulus lebih bernilai daripada popularitas. Waktu bersama orang tercinta lebih berharga daripada kesibukan tanpa arah. Dan kedekatan dengan Tuhan lebih menenangkan daripada segala pencapaian dunia. Mungkin hari ini kamu masih berada di tengah proses. Mungkin kamu belum melihat hasil besar. Mungkin kamu masih bertanya kapan semuanya akan membaik. Itu wajar. Tetapi jangan lupa, banyak hal besar tumbuh diam-diam. Akar pohon tumbuh di bawah tanah sebelum batangnya terlihat.
Fajar datang perlahan sebelum matahari terbit. Tubuh memulihkan diri sedikit demi sedikit sebelum tenaga kembali terasa. Hati belajar kuat jauh sebelum dunia melihat perubahanmu. Jadi jangan meremehkan proses yang tampak sunyi. Bisa jadi saat ini kehidupan sedang menata ulang dirimu dari dalam. Tetaplah setia pada kebiasaan baikmu. Tetaplah menjaga pikiranmu. Tetaplah merawat tubuhmu. Tetaplah memperbaiki hatimu. Tetaplah berdoa meski belum melihat jawaban. Tetaplah melangkah meski langkahmu kecil. Karena kemenangan besar sering lahir dari kesetiaan pada hal-hal kecil. Suatu hari nanti kamu akan bangun pagi dan merasakan sesuatu yang berbeda. Nafasmu lebih lega, hatimu lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, tubuhmu lebih kuat, senyummu kembali tulus. Dan kamu akan sadar bahwa dirimu sedang pulih. Mungkin tidak sempurna, mungkin belum sepenuhnya, namun nyata. Dan saat itu terjadi, jangan lupa bersyukur atas perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Jangan hina masa lalu yang pernah rapuh, karena justru dari kerapuhan itulah kekuatanmu dibentuk. Jangan malu pernah jatuh, karena orang yang tidak pernah jatuh biasanya belum pernah mencoba. Jangan malu pernah menangis, karena air mata sering menjadi jalan bersihnya hati. Jangan malu pernah lemah, karena kelemahan yang dihadapi dengan jujur bisa berubah menjadi kekuatan sejati. Jika nanti kamu sudah lebih baik, jadilah cahaya bagi orang lain. Ada banyak jiwa di luar sana yang sedang berada di titik gelap yang pernah kamu kenal. Mereka butuh mendengar bahwa harapan itu nyata. Mereka butuh tahu bahwa seseorang pernah terluka dan berhasil bangkit. Gunakan pengalamanmu untuk menolong. Gunakan lukamu untuk memahami. Gunakan kesembuhanmu untuk menguatkan. Karena penderitaan yang diberi makna akan berubah menjadi kekuatan. Dan sekarang, untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, dengarkan baik-baik. Kamu tidak gagal hanya karena prosesmu lama. Kamu tidak kalah hanya karena hari ini masih berat. Kamu tidak rusak hanya karena pernah sakit. Kamu tidak tertinggal hanya karena sedang berjuang. Kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang dipulihkan. Kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan kehilangan keyakinan. Langit paling gelap justru terjadi sebelum fajar. Maka jika malam hidupmu terasa panjang, mungkin pagi sudah lebih dekat daripada yang kamu kira. Mulailah besok dengan hati baru. Bangun dengan syukur. Berjalan dengan keberanian. Berjuang dengan disiplin. Berdoa dengan keyakinan. Dan hiduplah dengan harapan. Karena kesembuhan tidak selalu datang dalam satu keajaiban besar. Kadang ia datang lewat 1000 langkah kecil yang dilakukan dengan setia. Dan mungkin, langkah kecil berikutnya adalah langkah yang mengubah segalanya. Jika naskah ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang sedang berjuang agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Tulis di komentar, "Aku memilih bangkit dan pulih." Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten motivasi, spiritual, dan penguatan diri seperti ini, dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasi, dan ikuti perjalanan berikutnya bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan tetap melangkah.